Siang semua saudaraku di mana saja berada, seperti biasa ketemu lagi dengan Empu Glol pada siang hari ini untuk yang kesekian kali. Artinya begitu banyak video Empu Glol layangkan sekitar 300 lebih. Kemarin itu sekitar 325 video. Mungkin sekarang ini sekitar hampir 350-an mungkin kira-kira. Nah, begitu banyak sekali video yang ada menjelaskan masalah seni budaya, terutama yang menyangkut tentang Mandau dan hal-hal lainnya yang berkaitan tentang budaya Dayak, tentunya budaya Dayak Benua. Jadi menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada melalui konten YouTube Empu ini, ataupun melalui WA, juga melalui Facebook serta lain-lainnya, dan juga ada yang bertanya langsung kepada Empu Glol, yaitu tentang hal yang berkaitan orang luar yang memakai nama Dayak. Jadi Empu Glol, saya bertanya, bagaimana sih orang luar memakai nama Dayak? Apakah itu diperbolehkan atau enggak? Nah, orang luar ini membawa-bawa nama Dayak gimana sih Empu? Apakah itu melanggar daripada peraturan Dayak? Mohon maaf, saya Empu Glol tidak bercerita masalah melanggarnya, tapi saya bercerita tentunya menyampaikan sesuatu hal yang positif yang berkaitan tentang orang luar, karena Empu tidak mau apa yang Empu sampaikan di konten YouTube ini menjadi kontroversi, menjadi hal yang kurang baik tentunya. Dan harapannya semua yang disampaikan ini menjadi sesuatu hal yang membanggakan tentunya bagi kita semua orang Dayak atau yang non Dayak ketika mendengar atau menonton konten Empu ini, seperti itu. Nah, jadi orang luar, suku lain daripada orang Dayak, apabila dia membawa nama Dayak, artinya memakai dalam konteks sumpamanya ketika dia berdagang barang-barang souvenir cenderamata. Nah, tentunya di situ ada barang-barang Kalimantan khas Dayak yang dia perdagangkan di situ, dia perjualbelikan. Nah, ini tentunya tidak melanggar daripada ketentuan yang membawa nama Dayak tadi. Sumpamanya ketika dia ada jual mandau di situ, sumpamanya dia ada jual mandau Dayak Benua, Dayak Kenyah serta Dayak-Dayak lainnya, maka ketika ada pembeli yang bertanya sumpamanya kepada dia, si pedagang tersebut, "Bu, Pak, ini mandau dari Dayak mana?" Nah, tentunya si pedagang akan menyebutkan, ini sumpamanya mandau dari suku Dayak Benua, ini mandau dari suku Dayak Kenyah, dan ini mandau dari suku Dayak ini, begitu seterusnya. Ini hal yang positif, dan orang lain akan tahu tentang apa yang dibuat menyangkut kerajinan atau seni di daerah tersebut. Sumpamanya mereka menanyakan pakaian adat, itu boleh, nggak ada larangan tentunya. Terus ketika dia berangkat keluar dengan modal sendiri atau pribadinya dia, kebetulan sumpamanya dia juga berdagang souvenir ataupun cenderamata, berdagang sampai ke Jakarta, ke Jogja, dan ke lain-lainnya, dengan memperjualbelikan barang cendera Kalimantan, tentunya hal ini Empu anggap bagus, nggak ada masalah. Nah, itu tetap saya Empu Glol secara pribadi, mohon maaf tidak berbicara secara keseluruhan, secara pribadi itu hal yang baik, yang tentunya akan mengangkat nama Dayak meski dia bukan orang Dayak, tetapi pada prinsipnya tujuannya juga termasuk anggap bagus mengangkat seni budaya Dayak, seperti itu. Nggak usah jauh, sumpamanya kayak Empu Glol ini membuat mandau. Nah, mandau yang ada, ketika ada saudaraku di luar Dayak atau non Dayak membuat barang kerajinan mandau menyerupai yang dibuat Empu Glol, sumpamanya ketika orang bertanya, ini mandau dari suku mana? Nah, itu ini mandau
saya membuat mengikuti yang dibuat sumpamanya Empu Glol, dan ini adalah ciri khas suku Dayak Benua. Nah, itu seperti itu, nggak ada masalah ya, karena yang namanya kita berkarya seni itu tidak ada batasan selagi itu hal yang positif dan baik, seperti itu. Halo, mohon maaf, ada saudaraku yang datang ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi menyangkut hal yang baik. Terus berkata masalah suku luar non Dayak. Sedangkan Dayak ini menjadi maju dan sangat dikenal hingga pada saat ini. Artinya nggak main-main kalau berbicara tentang seni budaya Dayak. Siapa sih nggak tahu? Semua orang hampir seluruh dunia juga tahu dengan berbagai macam seni tradisinya yang ada di dalam Dayak tersebut, beserta rumpun-rumpunnya yang begitu banyak dan suku-sukunya 400 lebih suku. Mungkin udah tidak bisa menyebutkan satu persatu suku yang ada. Nah, di zaman era Belanda, Belanda ini kan orang luar. Kemudian mereka memfoto tentang Dayak di zaman itu. Kemudian barang-barang Dayak mereka foto, bahkan membuat film-film dokumenter, dan ini mengangkat Dayak hingga ke museum-museum Belanda serta museum-museum lainnya yang ada di dunia. Dan foto-foto tersebut hingga pada saat ini banyak orang yang mengaguminya. Itu suku luar, bukan suku Dayak, dan itu adalah pendatang. Bahkan yang lebih kita kenal adalah dari penjajah Belanda. Ada imbas baiknya, ada efek baiknya, ada sisi positif yang didatangkan. Artinya suku luar membawa nama Dayak dengan tujuan agar Dayak itu menjadi maju dan berkembang. Lalu seperti apa orang Dayak itu sendiri? Sumpamanya seperti Empu. Apakah Empu hanya berdiam diri saja? Tentu enggak. Kalau kita mempunyai keterampilan, kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai sesuatu hal yang bisa ditampilkan, tentunya kita akan menampilkan kemampuan kita seiring dengan foto atau dokumenter dengan saudara lain yang non Dayak yang sudah mengembangkan Dayak. Kita berjalan di arus itu. Ketika orang mencari seumpamanya Mandau, Empu ambil contoh Mandau suku Dayak Benua, Empu sudah membuatnya, maka orang tahu, oh ini pembuatnya orang Dayak Benua, ini Mandaunya, seperti yang saya cari dulu, seperti di foto dulu, seperti yang saya dapat penjelasan dari suku saya yang di sono seumpamanya, atau seperti foto-foto di tempat lain yang saya temui. Nah, ini sesuatu hal yang baik, dan kita selaku pelaku seni ini juga merasa senang seperti itu. Jadi itu tetap saya Empu Glol artinya mengatakan kepada saudaraku semua seperti biasa, apapun yang menjadi karya saya tidak bercerita masalah karya orang lain. Mungkin kalau meniru karya lain, orang lain mungkin saja ada yang gak suka, mungkin ada teguran atau ada yang marah. Nah, itu kan hak pribadi masing-masing. Tapi untuk karya saya Glol, ciri khas Dayak Benua, Kecamatan Tanjung Isuy, saya berasal dari Sungai Ohong, silakan tiru. Saya nggak ada masalah meniru, dan saya tidak pernah keberatan kepada siapa saja yang meniru, silakan. Dan ini beberapa kali saya Empu Glol sampaikan kepada semua saudaraku, silakan tiru, nggak ada masalah. Selagi itu tujuannya positif, yang namanya berkarya itu kita mengagumi seni budaya untuk bangsa kita, nggak ada masalah, ikut memajukan, ikut mengembangkan. Yang penting ketika saudaraku membuat karya tersebut atau meniru punya si ini, sumpamanya punya Empu Glol contohnya, saudaraku harus mengatakan ini Mandau ciri khas Dayak Benua, saya mengikuti karyanya Empu Glol. Kalau sumpamanya kepingin tahu lebih banyak, kepingin 100% keakuratannya, boleh langsung tanya beliau atau datang ke rumah beliau, seperti itu, nggak ada masalah. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya Empu Glol sampaikan tentang masalah orang luar yang membawa nama Dayak tadi, boleh atau enggak, itu sudah Empu jawab.
Dan semoga jawaban ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Nah, jadi hanya itu saja, dan akhir kata Empu mohon maaf kalau ada perkataan atau pembicaraan yang salah atau menyinggung saudaraku di mana saja berada, kita Kalimantan maupun di luar Kalimantan, seluruh bangsa kita Indonesia serta saudaraku yang berada di Malaysia, Brunei dan lain-lainnya, Empu ucapkan mohon maaf. Tak lupa akhir kata salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.